Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Di sini kami dari tim PBL 607 akan membawakan presentasi proses bisnis aplikasi kami yang bernama Meetlog. Aplikasi manajemen rapat terintegrasi untuk efisiensi dan transparansi dalam kolaborasi. Di sini kami beranggotakan dengan Ali Jonathan Hutasoid sebagai CEO, Amelia Hanif sebagai CFO, Fitri Reza sebagai CMO, dan Bagas Satrio sebagai CTO. Oke, untuk aplikasinya sendiri, secara kita kalau search di Google, sudah muncul di paling pertama, untuk saja website paling pertama. Jadi, Virlo sendiri sudah berhasil di-download secara online dengan di bawah domain ID, dan ketika kita akses akan muncul landing page secara pada umumnya. Oke, kemudian di bawahnya kita bisa melihat harga yang akan user bayarkan untuk mendapatkan experience yang lebih di dalam aplikasi ini. Nah, jadi untuk Meetlog sendiri, Meetlog itu adalah aplikasi manajemen rapat berbasis web yang dia itu menggabungkan semua aspek-aspek rapat ke dalam satu aplikasi. Nah, misalnya nih kalau teman-teman mau rapat, pasti banyak banget yang teman-teman buka. Kayak misalnya tuh untuk nyatat notulensi aja nih, teman-teman harus buka Word. Untuk rapat rapat Zoom-nya sendiri, teman-teman harus buka Zoom lagi ya kan. Kalau enggak, ya teman-teman juga harus buka Notion misalnya atau buka aplikasi manajemen-manajemen lainnya lah. Pokoknya banyak banget aplikasi yang harus dibuka hanya untuk memenuhi kebutuhan rapat. Nah, jadi tim kami menganalisis dan kami menemukan kalau ya sebenarnya aplikasi ini tuh semua aplikasi yang tadi dibilang itu bisa digabungkan ke dalam satu tempat. Nah, jadi untuk sebelum rapat, selama rapat, hingga sesudah rapat, semua itu bisa teman-teman manage, semua itu bisa teman-teman ya atur sendiri di dalam satu aplikasi saja, yaitu Meetlog. Misalnya untuk mengundang rapat nih, itu kan sebelum rapat tuh, teman-teman bisa ngundang ya ngundang rekan-rekan rapat, bisa ngundang secara tim, juga bisa dari aplikasi ini. Nah, selanjutnya untuk selama rapat nih, untuk selama rapat teman-teman bisa mencatat notulensi, dan juga ya teman-teman nanti bakal ada fitur juga ringkasan notulen nih. Ringkasan notulen jadi teman-teman misalnya notulensinya itu bisa panjang ya, apalagi kalau misalnya rapat-rapat yang udah besar gitu, pasti notulennya itu panjang banget. Dan di situ pasti teman-teman butuh sebuah ringkasan yang penting-pentingnya itu apa aja gitu. Nah, selanjutnya untuk setelah rapat, di sini Meetlog juga menyediakan papan Kanban supaya teman-teman bisa melihat apa saja tugas-tugas yang ada dari semua peserta. Jadi teman-teman bisa monitoring tugas dari seluruh peserta dan semua ini tuh dari sebelum, selama, dan sesudah rapat bisa teman-teman atur, bisa teman-teman jalani, bisa teman-teman pakai hanya dalam satu aplikasi yaitu Meetlog. Nah, untuk memperkenalkan aplikasi kami ini ke audiens itu, kami mulai fokus membangun branding Meetlog itu lewat sosial media. Karena menurut kami, produk bagus saja belum cukup kalau orang belum kenal dan belum tahu manfaatnya. Makanya kami mulai aktif di Instagram dan TikTok dengan konten yang ringan, tapi relate sama masalah yang sering dialami organisasi atau mahasiswa. Misalnya rapat yang jadwal rapat yang sering bentrok, notulen hilang, atau lupa hasil keputusan meeting sebelumnya. Nah, lewat Meetlog kami ingin nunjukin kalau semua proses rapat bisa jadi lebih rapi, lebih cepat, dan lebih terorganisir. Next. Untuk rencana marketnya, kami lebih fokus ke pendekatan yang sederhana tapi langsung kena ke target pengguna. Kami akan membuat konten feed dan short video di Instagram maupun TikTok yang menunjukkan perbedaan sebelum dan sesudah menggunakan Meetlog. Jadi orang bisa langsung kebayang manfaatnya tanpa harus dijelaskan terlalu panjang. Selain itu, kami juga menyiapkan flyer free trial yang akan dibagikan ke organisasi kampus atau mahasiswa-mahasiswa karena kami melihat mereka adalah target pengguna yang paling sering mengadakan rapat dan butuh sistem yang lebih terstruktur. Kami juga membuka free trial untuk 3 pengguna pertama sebagai beta tester
tester. Jadi mereka bisa mencoba semua fitur secara gratis, lalu memberikan feedback dan testimoni untuk membantu pengembangan produk kami. Oke, cara setelah di-apply, aplikasi kami sudah terdaftar oleh 16 orang, yang dimana terdiri dari 2 dosen aktif, yaitu Pak Sofa dan Fida, ya sebagai beta tester, sebagai dosen pengajar. Kemudian ada 2 kelompok PBL yang terdiri dari PBL kami sendiri dan PBL itu yang akan menggunakan aplikasi ini. Kemudian untuk target setelah UTS-nya, Mikro sendiri akan mencoba untuk melakukan uji coba kepada 3 pengguna pertama untuk mencari atau menerima evaluasi aplikasi versi 2 kami, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian akan mencoba onboarding dengan 5 tim berbayar dengan akuisisi rentang penggunaannya itu 25 pengguna. Kami akan mencoba ajak kerjasama dengan beberapa organisasi yang ada di kampus seperti PSTIM, Blue, BEM, dan HMTM mungkin untuk mencoba aplikasi kami sebagai beta tester untuk tim pengguna. Kemudian akan ada rilis 2 fitur baru yang dimana akan ada ringkasan notulen dan chatbot sederhana, yang dimana 2 fitur ini mungkin akan mencoba improvisasi experience pengguna di dalam aplikasi kami. Dengan adanya ringkasan notulen, user akan mencoba mendapatkan experience baru, gimana notulen yang banyak itu akan di-insert menjadi lebih bagus. Kemudian dan terakhir adalah kumpulkan 15 testimoni pengguna yang dimana akan menjadi sebagai bahan evaluasi kami untuk tim pengembang selanjutnya. Oke, mungkin itu aja dari PBL 607. Kami minta maaf apabila ada kesalahan dan keliru kami dalam penyampaiannya. Kami ucapkan terima kasih dan selamat jumpa. Dadah. Udah berapa ya nih? Nah, Jangan